Pada bagian ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep average cost dan marginal cost dalam jangka panjang. Bentuk dari average cost dan marginal cost dalam jangka panjang itu sama saja dengan average cost dan marginal cost dalam jangka pendek. Bedanya hanyalah bahwa dalam jangka pendek, bentuk average cost dan marginal cost yang turun dan kemudian naik itu terutama ditentukan oleh diminishing marginal return dari yang karakteristiknya ditentukan oleh um, kondisi teknologi produksi yang capitalnya bersifat fix dan labornya bersifat um, variabel. Nah, di awal pertambahan labor uh, masih menambah output. Uh, Akibatnya average cost dan marginal cost pun sifatnya masih menurun. Tapi kemudian pada titik tertentu terjadi diminishing MPL. Kalau Bapak dan Ibu ingat kembali kurva MPL yang sifatnya awalnya naik dan kemudian turun hingga ke nol. Nah, MPL mulai menurun itulah maka average cost dan marginal cost mulai naik. Nah, itu yang menentukan kenapa bentuk average cost dan marginal cost dalam jangka pendek seperti ini. Nah, dalam jangka panjang karakteristiknya sama, hanya saja sifatnya yang turun kemudian naik, karakteristiknya yang turun dan kemudian naik untuk average cost dan marginal cost dalam jangka panjang itu ditentukannya oleh karena adanya skala ekonomi. Ingat tentang constant return to scale, diminishing return to scale dan increasing return to scale. Ketika ini saya asumsikan kondisinya output ditambahnya sama ya. Kalau output ditambahnya sama, menghasilkan input ditambahnya sama 2K dan 2L, menghasilkan output yang sama 2, maka disebut constant return to scale. Kalau misalnya nambah 2K dan 2L tapi quantity hanya bertambah 1, maka diminishing return to scale. Kalau misalnya nambahnya 4, berarti increasing return to scale. Nah, kalau secara logika kita tahu bahwa kalau kita menambah input 2 dan output yang dihasilkan 4, maka average cost-nya pasti menurun ya karena output per faktor produksinya lebih kecil, outputnya 4, faktor produksinya 2. Nah, jadi average cost-nya pasti menurun. Nah, kalau misalnya outputnya nambahnya 2, tapi inputnya hanya bertambah 1, inputnya bertambah 2, outputnya tapi bertambah 1, berarti itu kan tidak efisien, makanya average cost-nya meningkat. Jadi kita bisa bilang bahwa long run average cost yang turun ini terjadi pada skala produksi yang bersifat increasing return to scale. Long run average cost yang mulai meningkat artinya itu yang sifatnya meningkat artinya itu terjadi pada skala produksi yang bersifat decreasing return to scale. Dan marginal cost akan mengikuti average cost. Kalau average cost turun, maka marginal cost juga bersifat menurun. Ketika average cost mulai naik, marginal cost pun mulai naik. Dan sama marginal cost berpotongan dengan average cost, sama dengan short run ya. Marginal cost berpotongan dengan average cost ketika average cost berada pada titik minimum. Seperti itu. Itulah penjelasan mengenai long run average cost dan marginal cost dalam jangka panjang dibandingkan dengan dalam jangka pendek. Bedanya dalam jangka pendek ditentukan oleh karakteristik diminishing marginal return, tapi dalam jangka panjang itu ditentukan oleh skala ekonomi produksi. Apakah dia bersifat constant return to scale, increasing return to scale, atau decreasing return to scale. Nah, sekarang kita coba melihat hubungan antara short run dan long run cost dalam satu grafik. Jadi ini yang biru gelap ini adalah long run average cost. Dan yang merah solid
solid merah ini adalah long run marginal cost. Lalu biru muda adalah short run average cost, dan garis merah putus-putus adalah short run marginal cost. Nah, biasanya kita mengatakan bahwa economics of scale itu terjadi ketika sebuah perusahaan dapat memproduksi memproduksi output terbesar dengan biaya yang paling minimum dalam jangka panjang. Nah, kondisi Q2 dengan biaya yang paling rendah ini itu bisa dicapai sebagai sebuah perjalanan. Jadi kan dia mengalami kondisi short run average cost dan short run average cost 1, terus dia bisa merubah teknologi produksinya sehingga dari short run average cost dia bergeser menjadi dari SAC1 menjadi SAC2, dan titik-titik ini kemudian membentuk titik-titik yang dialami di SAC1, kemudian kondisi di SAC2 itu yang membentuk long run average cost. Kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, misalnya dia menambah produksi lagi melewati Q2 tanpa merubah atau mengekspansi pabriknya misalnya, maka dia bisa mengalami average cost dalam long run yang meningkat. Nanti ada penjelasan mengenai apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan long run average cost itu mengalami peningkatan. Jadi kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, cerita yang lain yang ingin saya jelaskan di sini adalah di sini disebutkan bahwa the short run average cost curve do not lie on the long run average cost curve. Maksudnya apa? Ini di sini kan kita tahu bahwa average cost dan marginal cost berpotongan ketika average cost minimum. Artinya, average cost minimum itu tidak selalu berada pada garis long run average cost. Jadi di sini ternyata persinggungannya adalah di Q0. Tapi kalau dalam jangka pendek dia mungkin akan produksinya di sini ketika average cost minimum. Nah, intinya itu yang ingin saya jelaskan bahwa short run average cost minimum tidak selalu bersinggungan dengan long run average cost. Demikian juga seperti ini, di sini average cost minimumnya tidak berada pada long run average cost. Tapi yang pasti ini bisa dibilang bahwa short run average cost ini sama dengan long run average cost, yaitu ketika output Q2 biayanya itu saat minimum ya. Minimum ketika SAC berpotongan dengan SMC dan LMC berpotongan dengan LAC. Ini demikian penjelasan untuk grafik ini.